banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Ali bin Haji Apung. Yang berhormat Pahit Datuk Laila Raja Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Halbi. Yang berhormat Pahit Orang Kaya Seri Kerna Datuk Abu Bakar. Yang berhormat Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Insan. Yang berhormat Pahit Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Haji Badruddin. Yang berhormat Menteri-Menteri Kabinet, Duta Besar Indonesia Dr. Sujat Miko MA, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insya-Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya akan sampaikan tazkirah ni lebih kurang 60 minit. Lepas itu kita akan menjawab soalan-soalan. Mudah-mudahan Allah bagikan kelapangan hati dan lidah untuk saya, insya-Allah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Berkurban ini adalah ujian akhir, last exam. Bila kita tengok di universiti ada BA, lepas tu master, lepas tu PhD, maka kurban ni PhD. Jadi sesiapa yang dah berkurban dah PhD. Yang belum, insya-Allah ada 3 hari lagi. 11, 12, 13. Ujian-ujian yang sebelum itu di bawah, inilah kita sebut nama dia 4 kali tadi. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibadah yang kita buat hari ini sebahagian besarnya adalah, kenapa tak kama sallaita ala Adam? Kenapa tak kama sallaita ala Idris? Kenapa tak kama sallaita ala Daud? Karena Adam abul bashar, bapak manusia. Tapi Ibrahim abus syariah, bapak segala syariat, agama samawi. Agama Yahudi sampai kepada Ibrahim dari jalur Musa alaihissalam. Sedangkan Nasrani sampai kepada Ibrahim melalui jalur Isa alaihissalam. Yahudi berkata Ibrahim itu Yahudi, Nasrani berkata Ibrahim itu Nasrani. Allah membantah, maka na Ibrahimu Yahudiya. Ibrahim bukan Yahudi, wala Nasraniya, bukan Nasrani, walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ucapan Allah membersihkan Ibrahim itu yang kita katakan di awal sembahyang kita tadi. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wama ana minal musyrikin. Di pangkal salat balik kepada Ibrahim, di ujung salat balik lagi kepada Ibrahim. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Saudara kita yang sekarang sedang sa'i juga bahagian daripada keluarga Ibrahim. Safa, Marwah adalah amalan Hajar bersama Ismail. Air Zam-Zam juga adalah amalan daripada Hajar dan Ismail. Jadi bila disebut Ibrahim, maka begitu besar pengaruh Ibrahim dalam ajaran Islam yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim, bahasa Ibrani, bahasa Arabnya
Abu Rahim. Abu bapak, Rahim abu ayah, Rahim penyayang. Abu Rahim ayah yang sangat penyayang. Kalau kita sayang pada anak, yang diuji anak. Kalau sayang pada harta, yang diuji harta. Kalau sayang kepada istri, yang diuji istri. Maka sayang Ibrahim kepada anak diuji Allah Ta'ala, diminta anaknya. Tapi itu ujian terakhir. Kita akan urutkan ujian pertama, ujian kedua, ujian ketiga, ujian keempat, sampailah kepada last sekali, ujian kurban yang diminta Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian pertama yang dihadapi Ibrahim alaihissalam berat, yaitu berhadapan dengan ayah kandung. Musa berhadapan dengan ayah angkat bernama Fir'aun. Idhab ila Fir'aun, wahai Musa, pergi engkau menghadap kepada Fir'aun, innahu tagha, dia sudah melampau batas. Musa tak sanggup berhadapan dengan Fir'aun karena pernah termakan budi Fir'aun. Fir'aun yang membesarkan Musa di dalam istana semasa dia dihanyutkan di sungai Nil, lalu kemudian setelah dia kuat berhadapan lagi dengan Fir'aun, maka dia minta kepada Allah, nanti kalau aku berhadapan dengan Fir'aun, lapangkan dadaku ya Allah. Rabbi syrahli sadri, mudahkan urusanku ya Allah. Wa yassirli amri, manakala aku berbicara nanti di hadapan Fir'aun itu, buat lidahku ini lancar ya Allah. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, supaya dia paham apa yang aku sampaikan. Tapi aku tak dapat menghadapi dia sendirian, aku mesti ada kawan. Waj'alli waziran min ahli, berikan aku seorang penolong, kawan, sahabat. Haruna akhi, saudaraku bernama Harun. Musa ujiannya berat, tapi yang dia hadapi setakat sebatas ayah angkat, bukan ayah kandung. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dihadapinya pula pakcik, saudara ayah, Abu Lahab. Begitu dia kumpulkan semua di bawah bukit Safa, naiklah Nabi Muhammad SAW ke atas bukit Safa. Kalau aku katakan di belakang bukit Safa ada Jabal Abi Qubais. Kalau aku katakan di belakang Jabal Abi Qubais ini ada pasukan yang akan menghancurkan Makkah, apakah kalian percaya? Semua mereka berkata, shadaqnaka, kami percaya. Karena dari kecil engkau tak pernah berdusta, karena kami yang menggelar engkau Al-Amin. Orang kafir musyrik itu yang memberikan gelar Al-Amin, bukan Allah Subhanahu wa taala. Musuh mengakui kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku katakan ada musuh di belakang Jabal Abi Qubais yang akan menghancurkan kita, apakah kamu percaya? Shadaqnaka, kami percaya. Kalau aku katakan aku sudah dapat wahyu dari Allah, Jibril membawa dan aku seorang nabi, apakah kalian percaya? Saat itu apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau. Turun ayat membela, tabbat yada abi lahabin wa tab. Musa berhadapan dengan Fir'aun, Muhammad SAW berhadapan dengan pakcik. Tapi yang berat adalah Ibrahim berhadapan dengan ayah kandung. Terlepas daripada ikhtilaf ulama mengatakan sebagian bukan ayah kandung, tapi kita ambil satu dari qaul itu adalah dia berhadapan dengan Azar. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar, ingatlah ketika Ibrahim berkata li abi, jelas dalam Quran dikatakan berkata kepada abi, bapaknya Azar. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Atattakhidhu asnaman alihah, mengapa engkau menyembah berhala patung wahai Azar? Apa jawab ayahnya? La illam tantahi, kalau kau tak berhenti menasihati aku, kalau engkau tidak berhenti mengajak aku untuk kepada menyembah Allah, la arjumannaka, aku lempar engkau pakai batu sampai mati. Wahjurni malia, tinggalkan aku, jangan lagi datang ke tempat ini. Berhadapan dengan ayah kandung. Jadi kalau ada di antara manusia zaman sekarang berhadapan dengan ayah kandung, sabar, nasibnya sama dengan nasib Ibrahim alaihissalam. Berhadapan dengan ayah angkat, sabar,
nasibnya sama dengan nasib Nabi Musa alaihissalam. Berhadapan dengan paman, dengan pakcik, sabar, karena berhadapan nasibnya sama dengan nasib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berhadapan dengan istri, sabar, nasibnya sama dengan nasib Nabi Nuh alaihi salam. Kalau berhadapan dengan apapun, kisah-kisah nabi-nabi itu, kata Allah, faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allakum yatafakkarun. Mudah-mudahan dengan mendengar kisah itu mereka akan berfikir, mereka akan merenung sejenak. Oh, ternyata nabi yang hebat-hebat itu pun ujiannya luar biasa. Apatah lagi kita manusia biasa, maka kita meminta kekuatan seperti yang diberikannya kepada nabi-nabi. Ujian-ujian ini semuanya hanyalah untuk memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang kuat iman sampai berakhir husnul khatimah insyaallah. Amin. Kasarkah jawaban Nabi Ibrahim kepada Azar? Tidak. La arjumannaka, aku lempar engkau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku untuk selama-lamanya. Tapi apa jawaban Ibrahim alaihissalam? Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan mintakan ampun kepada Allah untuk engkau. Innahu kana bi hafiyya, karena Allah itu sangat dekat dengan aku dan Dia ampunkan dosa-dosaku. Apa pelajaran yang boleh kita ambil dari kisah ini? Bahwa siapapun yang berkata kasar, siapapun yang mencaci maki, sumpah serampah, ingin melempar dengan batu, kita memintakan ampun untuk dia dan memintakan ampun kepada Allah. Bukan Rabbighfirli saja, tapi kita diajarkan dalam Quran, Rabbighfirli wali walidayya wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang Islam tak sombong, orang Islam tak boleh dia saja. Zaman Nabi ada seorang Arab Badui berdoa, Rabbighfirli wa Muhammadan, Allahumma arhamni wa Muhammadan, rahmati aku dan Muhammad, yang lain jangan. Tak boleh. Rabbighfirli wali walidayya wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ampunkan aku, emak dan ayah, dan orang yang sudah mendahului aku dari orang-orang yang beriman. Ini kalau kita doakan saudara kita di tengah malam, Allah kirimkan malaikat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini, walaka misluh, engkau dapat yang sama seperti yang engkau doakan. Ujian pertama sukses, ujian pertama lulus, ujian menghadapi ayah kandung. Sudah boleh kita masuk ke ujian kedua? Kita teruskan ujian yang kedua. Selepas menghadapi ujian keluarga, berhadapan dengan ujian orang yang darahnya mengalir dalam diri kita, ujian yang paling berat adalah ujian orang terdekat. Maka kata Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada orang-orang yang dekat dengan kamu. Maka selesai sudah ujian, Nabi Ibrahim berhadapan dengan orang dekat. Selepas itu barulah ujian menghadapi umat. Ujian yang kedua. Sampai berapa ujian ini Ustaz? 60 menit habis ujian insyaallah. Ujian yang kedua, Nabi Ibrahim berhadapan dengan orang menyembah berhala, patung yang digantung di temple, kuil. Astagfirullah, ma'alis. Na'tadzir. Lepas itu Nabi Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan orang yang menyembah. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Dia tidak larang, dia tidak haramkan, dia tidak katakan ini, tidak. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Semasa mereka pergi ke kebun, Nabi Ibrahim menghancurkan segala yang ada di temple itu. Selepas dia hancurkan, dia tinggalkan satu. Maka mereka pun kembali dan menengok semuanya hancur berkeping, tak bersisa.
maka mereka sudah tahu ini pasti Ibrahim yang melakukannya, karena dialah yang selama ini mengkritik kita, dia yang selama ini membantah kita. Sekarang dia mulai action. Sebelumnya dia hanya berkata, sekarang dia sudah berbuat. Tangkap Ibrahim. Mereka pun menangkap Nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka berkata, "A anta fa'alta hadza ya Ibrahim? Engkaukah yang melakukan ini? Engkau perbuatan menghancurkan ini Ibrahim?" Nabi Ibrahim menjawab, "Bal fa'alahu kabiruhum hadza." Yang melakukan ini adalah patung yang paling besar. Kata Ibrahim, bukan aku. Fas'aluhu in kanu yantiqun. Kalau kalian tak percaya, tanyalah patung yang paling besar itu. Tengok kapak tergantung di lehernya. Ada disebut dalam Al-Quran. Ketika orang diajak berdebat dengan akal dia kalah, maka dia akan pakai kekuatan. Tersinggung mereka sakit hati. Engkau ejek kami Ibrahim, kumpulkan api-api, kumpulkan kayu-kayu, buat timbun, hidupkan api, bakar Ibrahim. Harriquhu, bakar Ibrahim alaihissalam. Mereka pun membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya nar, wahai api, kuni jadilah engkau bardan, sejuk, wasalaman, selamat ala Ibrahim. Inilah ayat yang selalu dibaca oleh jamaah haji dan umrah kita. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Balik dari umrah haji, alhamdulillah Ustaz, selama di Makkah doa yang kau ajarkan tiap pagi petang saya baca. Terasa panas di Makkah, sejuk. Rupa tak pernah ke masjid. Di hotel. Patutlah sejuk. Ya nar, wahai api, kuni jadilah engkau bardan, sejuk, wasalaman. Andai ayat itu berhenti pada bardan, meninggal Nabi Ibrahim dalam beku kedinginan. Begitu kata ahli tafsir. Tapi Allah teruskan bardan wasalaman, dan dalam membaca dengan tajwid bardan wasalaman tak putus. Bardan wasalaman, sejuk dan selamat. Tapi ini hanya berlaku pada bardan wasalaman. Adapun ahlan wasahlan jangan didengungkan. Ahlan wasahlan. Ahlan wa sahlan. Saya berapa kali tadi disambut ahlan wa sahlan. Ahlan, keluarga. Engkau datang ke Brunei Darussalam, kami anggap sebagai keluarga Abdul Somad. Wa sahlan, segala urusanmu mudah-mudahan dimudahkan Allah wahai Abdul Somad. Alhamdulillah segala urusan mudah. Cuma nak sampai ke tempat duduk ni agak susah sikit. Begitulah sayangnya orang Brunei Darussalam. Mudah-mudahan sayang kita di dunia ini membuat kita berjumpa di akhirat dan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada naungan, tak ada atap. Siapa yang akan mendapatkan di antaranya? Orang yang berkasih sayang kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang hadir di majlis ini, Masya Allah, orang-orang yang dimuliakan Allah, orang-orang yang dititipkan Allah jabatan kekuasaan, tapi mereka merendahkan hati. Ma tawadha'a amru'un, tidak ada orang yang merendahkan hatinya, merendahkan jiwanya, illa rafa'ahullah, maka Allah mengangkat darjahnya. Diangkat di dunia, diangkat pula di akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ujian kedua berhadapan dengan umat, lulus. Ujian menghadapi ayah, lulus. Ujian menghadapi umat, Nabi Ibrahim selamat keluar dari api yang besar itu dalam keadaan dingin dan selamat kerana pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita teruskan pada ujian yang ketiga. Apa ujian yang ketiga? Berjumpa lagi dengan umat, tapi umatnya berbeza. Kalau umat yang tadi menyembah bentuk gambar, yang kedua dia jumpai umat yang beriman kepada bintang gemintang. Itu yang diceritakan Allah dalam Al-Quran. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat
falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika Nabi Ibrahim melihat bulan muncul di tengah malam, hadza rabbi, ini Tuhan. Tapi ketika hilang, siang tak nampak bulan, yang hilang bukan Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Falamma ra'asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Ketika siang dia tengok matahari bazighatan, nampak, hadza akbar, ini lebih besar, matahari lebih besar daripada bulan. Kalau begitu dia Tuhan. Ternyata ketika malam datang, matahari hilang, yang hilang bukan Tuhan. Karena yang Tuhan adalah wajibul wujud, yang tak mungkin hilang, la ilaha illallah. Maka ujian yang ketiga, dia berhadapan. Ada setengah orang mengatakan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Tak betul. Yang mencari Tuhan itu Sokrates, Demokritos, Aristoteles, filosof dari Yunani, dari Greek. Sedangkan Nabi tidak pernah mencari Tuhan, karena Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Jadi apa makna Ibrahim melihat bintang dia sangka Tuhan, rupanya bukan. Ibrahim menengok bulan dia sangka Tuhan, rupanya bukan. Ibrahim menengok matahari dia sangka Tuhan, rupanya bukan. Bukan Ibrahim mencari, Ibrahim ingin mengajak orang yang mempertuhankan bulan, bintang, planet, supaya berpikir bahwa itu bukan Tuhan, tapi dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak mungkin Nabi Ibrahim mencari, karena Nabi Ibrahim menerima wahyu. Tak mungkin Nabi Ibrahim salah. Kalau dia salah, diluruskan oleh malaikat. Nabi Muhammad SAW tak mungkin keliru. Seandainya dikeliru, langsung malaikat meluruskan. Sedangkan kita manusia, siapa yang akan meluruskan kalau Abdul Somad ini silap, salah dan keliru? Tentulah jamaah sekalian. Tapi kalau ingin meluruskan orang yang salah, janganlah di depan orang banyak, malu dia. Tiba datang satu jamaah tegak, hai Abdul Somad, salah. Janganlah. Apalagi ini banyak kamera, nanti viral. Kalau engkau nasihati orang di depan orang banyak, sesungguhnya engkau sedang membuka aib-aibnya. Tapi kalau kau nasihati dia berdua saja, saat itu engkau sedang ingin meluruskannya. Begitu pesan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam kita, imam mazhab Syafi'i. Oleh sebab itu kalau ada orang salah, ketika Harun Ar-Rasyid sedang duduk, datanglah rakyatnya. Hai Harun Ar-Rasyid, engkau orang yang zalim, aniaya. Kata Harun Ar-Rasyid, Allah menyuruh Nabi Musa menghadap Fir'aun. Apa kata Allah? Wa qula lahu qawlan layyina. Katakanlah kepada Fir'aun kata-kata yang lembut. La'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Mudah-mudahan dia ingat dan takut. Sedangkan menghadapi Fir'aun pun dengan kata-kata yang lembut. Aku tak sejahat Fir'aun dan kau tak sebaik Musa. Kenapa kata-katamu lebih kasar daripada Musa kepada Fir'aun? Oleh sebab itu maka maksud cakap saya ini, kalau nak luruskan saya nantilah dibilik di dalam. Supaya apa? Watawasau bil haq watawasau bisab. As-sakitu 'anil haq syaitan akhras. Kalau ada orang yang diam melihat kebatilan, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq yang dikutip, diambil, dinukil oleh Imam An-Nawawi, syaitan akhras. Syaitan, maaf, bisu. Sudah syaitan bisu. Jadi harus, mesti kita sampaikan, la ta'murun nabil ma'ruf, ajak buat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang buat mungkar. Kalau tidak kamu lakukan, la yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Aku khawatir Allah akan turunkan hukuman, turunkan azab. Setelah azab turun, summa tad'unahu, kamu angkat tangan berdoa, fala yustajabu lakum. Doa kamu tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, kerana tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kita teruskan ujian yang ketiga. Berhadapan dengan ayah, sukses. Berhadapan dengan kaum penyembah berhala, selamat. Berhadapan dengan kaum penyembah bintang gemintang, Nabi Ibrahim pun menang, karena dia dapat membuktikan matahari bukan Tuhan, bintang bukan Tuhan, dan bulan-bulan bukan Tuhan.
kita teruskan ujian yang keempat. Satu, dua, tiga, empat. Kita cuma berdua saja. Yang tazkirah, yang mendengar tazkirah. Kalau yang membagi tazkirah lupa, yang mendengar ingat. Kalau yang mendengar lupa, kita sama-sama hilang. Yang keempat, berhadapan dengan orang yang akan mengambil istri Ibrahim alaihissalam. Pindah Nabi Ibrahim 1800 sebelum Masehi. Sekarang kita hidup 2019 Masehi. Menurut perkiraan lebih kurang Ibrahim itu hidup pindah dari Babilonia, Irak ke Palestina. Dari Irak ke Palestina 1800 tahun. Jadi kalau hidup Nabi Ibrahim sekarang umurnya 3819 lebih kurang. Begitulah, lebih kurang. Maka seketika dia pindah dari Babilonia, menyeberang di suatu kawasan daerah wilayah, di situ ada orang yang melihat siapa membawa istri yang cantik, maka akan diambil oleh petugas. Dia tengok, kalau dia tengok cantik, dia ambil. Kalau dia tengok tak cantik, boleh lewat lagi. Makanya nanti kalau ada jamaah, ada kawan berbisik, awak kenapa istri tak cantik? Saya sama dengan zaman Nabi Ibrahim dulu. Sampai di sempadan, mereka bertanya, siapa ini? Nabi Ibrahim menjawab, ukhti, ini saudara saya. Karena saudara boleh lalu. Siapa nih? Ukhti, ini saudara saya, ini saudari saya. Ini bukan, dia tak ada sebut istri, dia sebut ukhti. Lulus Nabi Ibrahim alaihissalam. Lulus menghadapi musuh penjaga sempadan. Selepas lalu dari sempadan, baru istrinya bertanya. Tadi manakala penjaga sempadan bertanya, kenapa awak jawab saya ukhti? Saya ini istri apa saudara? Nabi Ibrahim berkata, ukhti fil iman, engkau adalah saudaraku dalam iman. Innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu bersaudara. Ada ayah Islam, lahir anak Islam, na'udzubillah, 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 tiba-tiba anak murtad, maka putus harta warisan, tak dapat, doa tak sampai. Karena doa syarat baru sampai sama-sama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi doa tuan-puan, doa saudaraku dari Brunei Darussalam, kalau sampai Abdul Somad meninggal dunia di Pulau Sumatera Riau, semuanya salat ghaib, semuanya berdoa, Allahumma ighfir li Abdul Somad, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doa dari Brunei Darussalam sampai ke Pekanbaru tanpa transit di Kuala Lumpur. Begitulah hebatnya. Maka kata Ibrahim kepada istrinya, ukhti, engkau saudaraku fil iman, saudara seiman. Tapi aku istrimu. Kalau aku jawab engkau istriku, penjaga sempadan akan mengambil. Tapi manakala aku jawab engkau saudariku, maka engkau pun lalu dan kita pun selamat. Ini namanya hilah. Hilah. Jadi dalam masalah menghadapi orang zalim, kita jangan terlampau jujur. Oh, ini tazkirah Ustaz Somad berbahaya. Dia mengajarkan orang curang. Imam Syafi'i berhadapan dengan pemimpin penganut mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Quran itu makhluk, bukan kalam Allah. Maka mereka datang kepada ulama-ulama dites. Ulama, Quran kalamullah atau makhluk? Siapa yang mengatakan Quran kalamullah, tangkap. Mereka datang menjumpai Imam Hambali, Ahmad bin Hambal di Baghdad. Hambali, ya, Quran itu makhluk apa kalamullah?
Kata Imam Hambali, Quran kalamullah, bukan makhluk. Tangkap. Imam Hambali masuk penjara. Datang mereka kepada Imam Syafi'i. Syafi'i, Quran itu kalamullah apa makhluk? Kata Imam Syafi'i, Quran, Injil, Zabur, Taurat. Quran, Injil, Zabur, Taurat, keempat-empat ini makhluk. Imam Syafi'i selamat, tak masuk penjara. Keempat-empat ini makhluk. Maksud dia empat-empat jari ini makhluk. As-siyasah khid'ah, tipu muslihat. Ibrahim alaihissalam tidak berdusta, Ibrahim alaihissalam tidak pembohong, Ibrahim alaihissalam tidak kadzib, tapi dia sedang menggunakan akal. Kau pakai akal, aku pakai akal. Berhadapan dengan orang menyembah, dia katakan, kalau memang dia mampu menyelamatkan dirinya, kenapa saat yang besar ini menghancurkan dia tak selamat? Pakai akal. Kalau memang dia Tuhan, kenapa saat malam matahari hilang? Kenapa pada saat siang bulan hilang? Pakai akal. Berjumpa dengan orang di sempadan, dia juga pakai akal. Ini istrimu, ini saudariku. Istri bertanya, kenapa kau katakan aku saudarimu? Karena kalau ku katakan istriku, engkau akan ditangkap. Kalau ku katakan saudariku, kita berdua selamat dan kita tidak berdusta. Tapi yang ini jangan dipakai. Jadi tidak semua ceramah itu boleh diamalkan. Nanti ya foto, ada bertanya di FB, Instagram, itu siapa? Saudari saya. Saya tak mau dipermasalahkan, dicabut tauliah saya gara-gara ini. Ujian ayah lulus, ujian menghadapi umat pertama lulus, ujian menghadapi umat yang kedua sukses, ujian menghadapi penjaga sempadan, ujian yang kelima berhadapan dengan siapa? Dengan istri. Maaf beribu maaf, saya tak tahu siapa yang belum punya anak, tapi berhadapan dengan istri yang tidak mengandung, sudah lama tak ada anak. Hajar adalah solusi jalan keluar. Maka menikahlah Nabi Ibrahim alaihissalam, ujian yang kelima, mendapatkan anak setelah berdoa 86 tahun. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, nama tafsirnya tafsir Al-Quranil Azim. Doanya bapak ibu semua hafal, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan hafal. Rabbi habli minas sholih. 86 tahun. Ustadz Abdul Somad, kenapa doa saya tak dikabulkan Allah? Kenapa saya pagi, petang, siang, malam berdoa-doa tak dikabulkan Allah? Nabi Muhammad SAW minta pindah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah 17 bulan berdoa sampai wajahnya menghadap ke langit, minta supaya pindah arah kiblat. Apa kata Allah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama, kami melihat wajahmu menghadap ke langit. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha, kami hadapkan wajahmu ke kiblat yang kau suka. Turunlah ayat bulan Sya'ban, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. 17 bulan. Nabi Musa tersesat di lembah Tih, berdoa 40 tahun berputar-putar baru dapat jalan keluar. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa minta anak 86 tahun. 17 bulan, 40 tahun, 86 tahun. Awak bila berdoa? Pagi tadi. Ukurlah bayang-bayang. Ingatlah kita ni siapa? Selevelkah kita dengan Ibrahim alaihissalam? Selevelkah kita dengan Musa alaihissalam? Apalagi dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah gunanya kita mengaji, membaca sejarah Nabi, supaya kita ambil iktibar. Fa'tabiru, ambil iktibar. Maka Nabi Ibrahim pun punya anak selepas berdoa 86 tahun. Rabbi habli minas salihin. Banyak-banyak berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Banyak-banyak bersedekah. Ada satu ucapan dalam tafsir Ibnu Katsir, la tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah.
Kalau dibacakan pada perkara yang susah, Allah mudahkan. Kalau dibacakan pada perkara yang susah, Allah mudahkan. Susah jodoh, Allah mudahkan. Susah anak, Allah mudahkan. Susah rezeki, Allah mudahkan. Apa itu? Surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Bacanya pelan, karena banyak orang baca Yasin macam berbisik-bisik. Selepas baca surat Yasin, tawassul. Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi Yasin. Aku bertawassul kepada engkau dengan kemuliaan surah Yasin. Mudahkanlah aku mendapatkan anak, ya Allah. Itu salah satu cara. Dibaca pada malam tahajud baik, dibaca pada saat pagi duha selepas subuh baik. Yang penting khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Ustaz sudah baca tak juga dapat anak. Kenapa belum menikah? Macam mana? Ini kadang jamaah ini banyak nak cuba-cuba kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya lulus mendapatkan anak. Adakah ujian lagi? Ujian lagi yang keenam. Kenapa banyak betul ujian hidup ini? Allazi khalaqal mauta. Allah yang menciptakan hidup, wal hayata. Allah yang menciptakan mati. Untuk apa dibuat Allah hidup dan mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji siapa yang paling baik imannya. Saya sudah sampaikan tazkirah 40 menit. Dari mana Ustaz tahu? Ada di sini. Kenapa Ustaz dari tadi udah 40 menit bagi tazkirah selalu tengok ke sini saja? Kenapa tak tengok ke sana? Sana banyak perempuan. Nanti menimbulkan fitnah. Ini semua mesti kita jaga. Nah, Ustaz gatal gitu. Nah, ini mesti saya jelaskan supaya jangan ada curiga di antara kita. Ujian yang selanjutnya adalah berhadapan yang keenam. Ternyata Allah Ta'ala ingin menjauhkan hati dari buah hati. Tak masuk akal kalau sampai buah limau jauh dari limau. Tentulah limau jatuh dan limau busuk. Ustaz Somad, ya, saya dengan istri saya itu tak pernah ada pacaran, tak pernah ada hubungan sebelum menikah. Macam mana awak boleh percaya dia cantik? Sebab masa saya bertamu, saya tengok gambar ayah dia handsome, mak dia cantik. Maka saya pikir buah tak akan pernah jatuh jauh dari pohonnya kecuali dilarikan burung atau jatuh ke sungai. Kata kawan saya, buah tak akan mungkin jauh dari batang pohon. Tapi Allah ingin jauhkan. Yang ditunggu selama 86 tahun, sesudah dapat, datang lagi ujian. Lahir dia di Palestina, jauhkan dari pokoknya, antarkan dia ke negeri yang Allah bersumpah dalam Al-Quran. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Allah bersumpah dengan negeri ini. Wa hadzal baladil amin. Inilah negeri yang sekarang lebih mahal tanahnya daripada yang ada di Las Vegas. Tanah suci kota Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Inilah negeri yang teramai di dunia, mengalahkan Manchester United, Liverpool. Inilah negeri yang paling ditunggu-tunggu. Saya tak tahu Brunei Darussalam, tapi kami di Riau, bila dia bayar tahun 2017 akan pergi haji 2031. Meninggal 2030. Inilah negeri yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah kepada Ibrahim, "Hantarkan dia ke negeri itu, hai Ibrahim." Melawankah Ibrahim alaihissalam? Ujian keenam. Jauhkan dari anak. Dibawalah Hajar dengan anak kecil dari Palestina menuju Baitullah. Sampai di sana diserahkannya ke Baitullah. Naik Ibrahim ke atas unta,
akan balik ke Palestina. Saat itu Hajar menarik ujung jubah Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Saat ditarik ujung jubahnya oleh Hajar, Hajar berkata, Allahu amaraka bihadza. Kalau A-nya pendek, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi kalau A-nya panjang, Allahu Akbar. Apakah Allah Maha Besar? Belajar tajwid. Allahu amaraka bihadza. Wahai Ibrahim, apakah Allah menyuruh engkau meninggalkan kami di sini? Dijawab oleh Ibrahim satu kata, Naam. Ya, Allah menyuruh aku meninggalkan kalian di sini. Apa kata Hajar? Idzan la yudayyi'ana. Kalau begitu dia tak akan menyia-nyiakan kami. Pergilah wahai Ibrahim. Yang pergi ini pencari rezeki, yang tinggal di sini pemberi rezeki. Kalau yang pencari pergi, pemberi ada, adakah risau dalam hati? Tidak. Begitulah iman seorang Hajar yang kita sebut dalam solat kita. Hajar ada dalam solat kita. Mana ada kita solat menyebut Hajar? Kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ali. Ali itu keluarga. Ali Imran. Imran. Nama istrinya Hanna. Hanna melahirkan anak namanya Maryam. Maryam melahirkan anak namanya Isa. Maka ada dalam Al-Quran Ali Imran, keluarga Imran. Ali Ibrahim. Ibrahim punya istri namanya Hajar. Hajar punya anak namanya Ismail. Dia punya istri namanya Sarah. Sarah punya anak namanya Ishak. Keluarga ini kita sebut dalam solat kita, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Oleh sebab itu Hajar karena kesolihannya, karena solihahnya disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam solawat, disebutkan dalam solat, ditinggalkan. Ketika ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam, nampaknya dari jauh di tengah panas, anak dan istrinya. Di situ dia berdoa. Disebutkan doa itu dalam Al-Quran. Apa kata Allah menceritakan kisah Ibrahim? Askantu min zurriyati, kutinggalkan anak dan istriku, fi wadin, di sebuah lembah, ghairi dzi zar'in, yang tak ada tanaman, inda baitikal muharram, di samping Baitullah. Larilah Hajar ke atas bukit Safa, tak ada air. Naik ke atas bukit Marwah, tak ada air. 500 meter, Safa Marwah, Marwah Safa, Safa Marwah, tak ada air. Selepas itu dia pun kembali. Ternyata Allah ingin memberi air, tidak keluar dari tapak kaki Hajar. Air tidak keluar dari kaki yang kuat. Air tidak keluar dari kaki yang berlari. Air keluar dari tapak kaki baby yang belum tegak berdiri, yang hanya yang hanya menggerakkan kaki, belum merangkak lagi, hanya menggerakkan tumitnya saja ke atas pasir. Nampaklah air. Begitulah ternyata Allah ingin memberi rezeki, bahwa air itu datang bukan dari kaki Hajar, bukan dari tumit Hajar, tapi dari tapak kaki Ismail alaihissalam. 3000 tahun lebih sampai hari ini kita meminum air itu. Zamzami, zamzami, zamzami. Berkumpullah wahai air, berkumpullah wahai air, berkumpullah. Sampai hari ini air tak kering-kering. Salah seorang jamaah kita mendapat mesin penyaring air dari Jepun. Ini paling hebat, paling mahal harganya. Airnya jernih, airnya bening. Kalau dipakaikan mesin penyaring air ini, tak ada lumut, tak ada bakteria, pokoknya bersih. Begitu ditanya sama jamaah kita, pada yang tukang jual mesin nih, kalau dibandingkan dengan air Zam-Zam, Zam-Zam jangan. Air Zam-Zam, kata dia, jangan. Air Zam-Zam adalah air barakah. Air Zam-Zam adalah air yang diturunkan Allah untuk menunjukkan bukti janji Allah. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, di atas langit. Wa fil ardi ayatun lil muqinin.
Di atas muka bumi ini ada ayat-ayat, tanda-tanda bagi orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kamu, mengapa kamu tidak melihat dan memperhatikan? Akhirnya sampai hari ini kita pun meminum air Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selesai ke-6, masuk ujian yang ke-7. Sampai ujian keberapa Pak Ustaz? Saya pun tak kira dari awal tadi. Habis 60 menit kita stop. Yang ke-7, ternyata setelah anak falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anak itu sudah remaja, sudah boleh berusaha, datang lagi ujian. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa ujian-ujian ini datang? Semakin kuat ujian, semakin hebat ujian, semakin tinggi jabatan dan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ujian BA 50 page, 50 muka surat cukup. Ujian master 200. Ujian PhD unlimited. Maka ada level, ada tingkatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam, ujian ayah sudah, ujian umat 1 sudah, ujian umat 2 sudah, ujian menyeberang sempadan dari Babilonia ke Palestina sudah, ujian tak punya anak sudah, ujian punya anak dijauhkan sudah. Masuk ujian yang ke-7, anak yang muda belia diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak minta kerbau, Allah tak minta lembu, Allah tak minta kambing Ibrahim. Tapi ada yang sudah masuk ke dalam hatinya, yang ditunggunya 86 tahun lamanya, yang ditinggalkannya di tanah suci nun jauh di sana. Itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu, kamu belum beriman. Ustaz, kenapa Allah tak minta anak saya? Sedang kambing saja tak keluar, apalagi anak. Allah tahu ini setakat level-level kerbau, sapi, kambing, onta. Ini selevel anak. Diminta Allah SWT, sayangkah engkau pada ini? Maka Ibrahim pun ujian yang ke-7, datang dia kepada anaknya. Tapi Ibrahim tak main paksa. Dia tak berkata kepada, hei anakku. Ibrahim tak begitu. Apa kata Sayyidina Ibrahim alaihissalam? Ya bunayya. Dia tak katakan ya Ismail, tak ada. Ya ibni, tak ada. Oh my son, tak ada. Apa kata dia? Ya bunayya, wahai ananda, wahai anakku yang muda belia, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku malam tadi, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu nak? Jadi kita kalau mau melakukan sesuatu, tanya anak kita dulu. Nak, ya itu ada anak lajang ingin meminang, engkau mau apa tidak? Saya tengok dulu pakai CCTV ya. Jangan main paksa, tak boleh. Begitu akhlak, adab. Datang seorang menjumpai Umar bin Khattab. Apa kata dia? Hai Umar, ini anakku durhaka, tolong engkau hukum dia. Umar bin Khattab bijaksana, dia tak mau zalim dan aniaya. Dia tanya kepada anak ini, kenapa engkau durhaka? Hai Umar, apakah anak punya hak kepada orang tua? Ya. Apa hak anak wahai Umar? Kata Umar bin Khattab, hak anak ada 3. Pertama, mencarikan ibunya yang salihah. Yang kedua, memberi nama yang baik, seperti nama Abdul Somad. Yang ketiga, memberi makan yang halal. Apa kata si anak? Dia bagi aku ibu yang tak baik, dia bagi aku nama yang tak baik, dia bagi aku makanan yang tak baik, sehingga aku menjadi ini. Maka apa kata Umar bin Khattab? Laqad aqaqtahu qabla an ya'uqqa alaik. Engkau lebih dulu derhaka kepada anakmu sebelum anakmu menderhaka kepada engkau. Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Rasulullah Ibrahim alaihissalam mengajarkan akhlak. Bukan akhlak anak kepada orang tua, tapi ada akhlak orang tua kepada anak. Dia panggil dengan panggilan yang lemah lembut dan baik. Kemudian dia katakan, madza tara,
apa pendapatmu? Anni ara fil manam, aku melihat dalam mimpi malam tadi. Anni adzba'uka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu? Ini pun tak bisa diamalkan. Jangan balik nanti dari sini bawa pisau. Ya bunayya, inni ara fil manam. Belum habis ayat dia dah lari. Kisah-kisah itu kita ambil iktibar. Kisah-kisah itu kita ambil pelajaran. Apa jawaban Ismail alaihissalam? Ya abati. Dia tak katakan wahai ayah. Dia tak katakan wahai Ibrahim. Ya abi, tak. Ya Ibrahim, tak. Tapi yang dia katakan ya abati, wahai ayahanda, wahai ayah yang mulia. If'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah kau dapati aku menjadi anak yang sabar. Akhirnya dibawalah anak ke atas bukit. Lalu kemudian ketika dia akan sembelih, falamma tallahu lil jabin, ketika sudah sampai ke tempat penyembelihan, diletakkan di atas. Lalu kemudian terasa sejuknya pisau itu di leher. Pisau kalau diletakkan di leher terasa sejuk. Tak percaya cuba balik, ambil pisau sana. Tinggal menariknya saja. Tinggal menarik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fafadainahu bidzibhin azim. Kami tebus dengan sembelihan yang besar, diganti Allah dengan seekor kabsh, kambing yang bulunya kabsh, kibas kata orang Melayu. Maka begitulah Allah Subhanahu wa taala mengganti nikmat lebih besar. Akhirnya kita pun melaksanakannya sampai hari ini, sampai pagi tadi. Pagi tadi selepas sholat, saya bertamu ke salah satu rumah jamaah untuk melihat penyembelihan kambing. Tapi saya lihat aja, tak motong. Ustadz sila motong. Saya ceramah aja yang keras, suara keras, tapi hati lembut. Tak sampai hati menengok kambing meregang nyawa, menengok kambing. Tapi kalau sudah dimasak, tak sampai hati membiarkan. Kenapa kita disyariatkan menyaksikan penyembelihan? Supaya mengenang bagaimana dulu yang dirasakan oleh Ibrahim alaihissalam. Kenapa kita disuruh melihatkan, menyaksikan? Karena syiar, menunjukkan umat Islam. Show, syiar. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Penyembelihan onta, kambing, lembu, sapi itu adalah syiar, menunjukkan kekuasaan, kehebatan umat Islam. Tuh, tengok umat Islam di masjid ramai. Kenapa? Bagi-bagi daging kambing. Sembahyang subuh tak berapa ramai, tapi menyembelih jadilah daripada tak berkumpul sama sekali. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah bagian di padang Arafah ramai, saat solat Id ramai, saat penyembelihan kambing ramai. Nah, ini semua adalah bagian dari syiar Islam. Dan hikmah ketika menyembelih hewan kurban itu nampak dengan mata. Ketika tadi pisau ditarik ke atas, menyembur darah keluar, itulah yang terakhir sakit dirasakan seekor kambing. Kambing terakhir merasakan sakit saat disembelih. Tapi kita kalau sakratul maut belum tentu sakit terakhir. Karena sakit sakratul maut akan disusul dengan sakit azab kubur, akan disusul dengan sakit azab hisab, akan disusul dengan sakit azab neraka. Diletakkan di tapak kaki, yablugh ka'baihi, ketika sampai ke mata kaki, yaghli biha dimahuhu, mendidih otak di kepalanya. Oleh sebab itu maka selalu kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Yang tadi tak menyaksikan penyembelihan kambing, esok saksikan. Walaupun kambing bukan punya kita, tengok. Kalau perlu rekod. Bila nak buat dosa, tengok. Oh, ini sakaratul maut. Supaya apa? Mengingatkan, iktibar. Karena kalau hanya ceramah saja, ingat sakaratul maut, ingat mati, tak masuk ke telinga. Tapi manakala kita tengok gambarnya, nampak kambing merasakan sakit. Ini yang terakhir. Selesai ini, tak ada azab kubur kambing,
Tak ada titian siratal mustaqim kambing. Lalu kambing-kambing yang disembelih tadi itu, apakah nanti di akhirat akan dibangkitkan? Kambing-kambing itu pun akan hidup lagi. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Semua kambing-kambing akan bangkit lagi. Tapi setelah mereka bangkit, apa kata Allah? Kunu turaban. Hai kambing-kambing, berubahlah kalian menjadi tanah. Maka semua kambing-kambing berubah menjadi tanah. Saat itu apa kata orang kafir? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Andai aku menjadi tanah. Apa makna andai aku menjadi tanah? Andai aku dulu jadi kambing, maka sekarang berubah menjadi tanah. Tapi karena dulu manusia tak berubah menjadi tanah. Manusia pilihannya dua. Alladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Tak ada tempat ketiga kecuali Mu'tazilah. Tapi ahlu sunnah wal jamaah dua saja, surga atau neraka. Inilah ujian yang ke-7. Kita cukupkan sampai 7 karena tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, hari haji 7. Mudah mengingatnya. Siapa tadi bagi tazkirah? Ustaz Abdul Somad. Apa yang dia sampaikan? Hikmah di balik kurban. Berapa hikmahnya? Ada 7. Kenapa 7? Entah, itu aja kata dia. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya yang menyampaikan dan buat kita semua. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kita dalam majlis ini insya-Allah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.